Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sini Jimmy Purnama sebagai guru olahraga SMA yang Pasarian. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rifa Maulana Sidik dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas IPS 1. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Iriani dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Sabila dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Yayang Wedila dari kelas 10 IPS 2. Halo, perkenalkan, nama saya Reza Irina dari kelas 11 IPS 2. Halo, nama saya Nobiana dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Oliver Reza bin Sogir dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Riki Yogeswara dari kelas 11 IPA 2. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebugaran jasmani dari mulai sejarah, pentingkah kebugaran jasmani itu untuk kehidupan, unsur-unsur kebugaran jasmani, dan apa saja yang dipelajari di materi di kelas 10, 11, dan 12. Tentunya saya tanya dulu, kalian tahu nggak kebugaran jasmani itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Kebugaran jasmani itu yaitu asal dari kata kebugaran dan jasmani, dua kata ya. Berarti jasmani itu badan, bugar itu seperti apa sih jasmani yang bugar itu? Jasmani yang bugar itu tentunya yang kuat, cepat, lincah, lentur, dan daya tahannya bagus. Itu disebut jasmani yang bugar ya. Karena seseorang yang bisa berlari cepat saja itu belum bisa dikatakan sebagai jasmani yang bugar. Harus meliputi 5 unsur yang tadi: kecepatan, daya tahan, kekuatan, kelincahan, sama kelenturan, baru itu disebut jasmani yang bugar. Oke, saya jelaskan dulu apa itu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yaitu kemampuan tubuh seseorang atau kita dalam melakukan suatu pekerjaan secara maksimal ya. Pekerjaannya tidak biasa-biasa, melakukan suatu pekerjaan secara maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dalam artian kita sudah bekerja secara maksimal, sudah itu merasa lelah, tapi masih punya banyak cadangan untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Nah, itu pentingnya kebugaran jasmani bagi tubuh kita, yaitu bisa menjaga daya tahan atau kondisi tubuh kita dalam bekerja, terutama nanti sudah lulus SMA. Tentunya kalian bakal bekerja ya. Kan kalian nggak mau kalau bekerja baru 2 hari atau 3 hari udah jatuh sakit, seminggu udah jatuh sakit. Kan kita harus mempunyai jasmani yang sehat dan kuat ya. Oke, ada 5 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, yang pertama ada namanya kekuatan, atau bahasa Inggrisnya strength. Yang kedua ada kecepatan atau speed. Yang ketiga ada daya tahan atau endurance. Yang keempat ada kelincahan atau apa? Ya, benar, agility. Dan yang kelima ada kelemburan atau ya flexibility. Jadi di olahraga ini selain kalian diajarkan berolahraga, kalian juga diajarkan bahasa Inggris ya. Jadi kalian di sini bisa mengetahui istilah-istilah bahasa Inggris dalam dunia olahraga. Oke, untuk materi kelas 10. Oh, sebentar, saya lupa sejarahnya dulu ya. Sejarah kebugaran jasmani sejak dikenal sejak mulai pada tahun abad 19 ya. Tepatnya nggak tahu abad 1900 berapa, pokoknya mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1950 dan mulai dipopulerkan sampai saat ini sama guru olahraga dan pecinta-pecinta olahraga lainnya ya. Oke, untuk kelas 10 materi yang dipelajarinya mengenai kekuatan. Nah, semester 1 ya ini ya. Semester 1.
Kemudian semester 2 nya nanti tentang kecepatan. Untuk kelas 11 ini semester 1 nya tentang kelincahan dan kelunturan. Semester 1. Untuk ini semester 2 nya daya tahan kelas 11. Nah, untuk kelas 12, khusus kelas 12 ya, yang dipelajarinya semester 1 itu yaitu program latihan fisik. Di semester 2 nya tentang tes kebugaran jasmani. Yang pertama kekuatan itu apa, kemudian yang kedua kecepatan apa, yang ketiga daya tahan apa, yang keempat kelincahan apa, dan yang kelima kelunturan apa. Kalian tahu pengertian kekuatan? Kalau nggak tahu saya kasih tahu ya. Kekuatan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk menahan suatu beban. Nah, dalam arti ini ada kata menahan ya. Menahan itu mulai dari mengangkat, mendorong, serta menarik ya. Menarik beban itu disebut menahan ya. Kemudian kecepatan itu apa? Sama, kemampuan tubuh seseorang untuk menempuh jarak, menempuh suatu jarak dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang singkat. Kemudian daya tahan itu apa? Kemampuan tubuh seseorang untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Kalau kelincahan itu apa? Kemampuan tubuh seseorang untuk mengubah arah dengan cepat. Nah, beda lagi kalau kelunturan, kemampuan kesenian untuk bergerak secara luas. Di kelas 10 materi yang dipelajarinya mengenai kekuatan, dan kalian akan belajar tentang bagaimana cara melatih kekuatan otot kalian tanpa menggunakan alat ya. Ada 3 jenis bentuk latihan kekuatan. Yang pertama push up, yang kedua sit up, yang ketiga squat jump ya. Push up itu fungsinya untuk melatih otot tangan, bahu, dan dada untuk mengencangkan. Yang kedua sit up untuk melatih kekuatan otot perut biar six pack. Yang ketiga squat jump untuk melatih kekuatan full thigh. Untuk lebih jelasnya kita simak video selanjutnya. Teknik push up, simpan kedua telapak tangan selebar bahu di lantai, kemudian tumpuannya sama ujung kaki ya. Turun ke bawah sampai dada rapat ke lantai, turun lagi terus. Angkat sampai tangannya lurus ke atas sampai lurus. Nah, 1, turun lagi, naik lagi, 2, turun lagi, naik lagi, 3, turun lagi, naik lagi, 4, turun lagi, naik lagi, 5, dan seterusnya ya.
Untuk push up untuk perempuan beda ya tumpuannya kayak laki-laki tadi, tapi perempuannya kedua telapak tangan sama kedua lutut kalian. Coba simpan telapak tangannya di bawah selebar bahu. Nah, kemudian lututnya dilipat di depan. Posisinya tengkurap dulu, tengkurap. Napa jeung temok semua badan. Nah, gitu lututnya ditekuk, kemudian angkat. Hitungan 1 angkat semuanya. 1 sampai lurus, tangannya angkat 1. Nah, turun lagi. 2 sama pahanya ngangkat ya semua. Naik, turun. 3 naik, turun. 4 naik, turun. 5 naik, turun, dan seterusnya. Oke, yang kedua teknik posisi sit up. Kakinya ditekuk, kemudian tangan di belakang kepala, kemudian angkat badan sampai dada rapat ke lutut. 1. Nah, turun lagi sampai semuanya kena lantai. Naik. 2. Turun lagi. 3. Turun lagi. 4. Turun lagi. 5. Turun lagi, dan seterusnya ya. Kemudian sit up juga bisa pakai bantuan ya, bisa dipegang. Ini pegangnya bagian pergelangan kaki diapit sama kedua lutut, kemudian dipegang ini. Yuk lagi sit up. 1 turun, 2 turun, 3 turun, 4 turun, 5 turun. Oke, cukup. Fungsinya untuk memperkuat otot perut ya. Oke, untuk gerakan sit up hampir sama kayak laki-laki. Posisinya duduk berbaring dulu ya. Ya, duduk, lututnya ditekuk, baring. Nah, yang satunya boleh megangin dengan cara menahan telapak punggung kaki sama lututnya ditahan ya. Angkat sampai rapat ke dada. 1. Angkat. Nah, turun lagi. 2. Angkat. Turun lagi. 3. Angkat. Ngangkatnya tanpa ada bantuan apapun ya, nggak ada dorongan tangan atau megang ke paha tangannya. Turun. 4. Turun. 5. Turun. Nah, sekarang coba tidur lagi, tidur. Nah, tangan kamu megang ke paha tangannya. Nah, pegang, narik ke paha. Nah, pakai bantuan paha, naik. Yuk. Nah, ini yang nggak boleh, ini nggak bakal ada fungsinya. Turun lagi, sekali lagi, ini nggak boleh ya. Dan yang kedua, sikutnya nekan ke lantai. Coba turun, turun, lurus dulu, tidur, tidur. Nah, dibantu sama sikut gerakannya. Nah, ini juga nggak boleh ya, karena ini fungsinya jadi ke tangan. Pegangin aja lagi. Sok, ini yang salahnya, gerakan yang salahnya. Nah, itu nggak boleh, itu fungsinya lebih ke otot tangan ya. Untuk gerakan squat jam untuk perempuan, lututnya ditekuk sedikit ke bawah, nggak turun sampai ke bawah. Yuk, tangan di belakang kepala, lutut tekuk 1, angkat, loncat. Nah, naik lagi, jangan terlalu bawah, turunnya naik, turun, naik, turun, loncat, 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 tanpa jeda. Coba terus loncat tuh. Wah, gitu ya. Oke, cukup.